Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, sahabat nyentrik. Kali ini Mak Nyentrik kedatangan tamu spesial buat Mak Nyentrik. Dia itu sahabat, saudara. Kalau nggak kesini lama, Mak kangen, keluarga Emak juga kangen. Oke, siapakah beliau? Oke, kita perkenalkan Mas Noel. Selamat malam, sahabat nyentrik. Perkenalkan, saya Mas Noel. Kebetulan sahabat lama dari Mak Nyentrik. Ya, sering yang namanya sahabat dan juga mungkin lebih dari saudara. Mungkin Mak berlebihan juga kalau nggak sering kesini ada rasa kangen. Oh iya mesti ya Mas. Lah biasanya tak telepon lo ya. Om, di mana Om? Yes. Ya, kebetulan beberapa hari ini saya nginep di rumahnya Mak Nyentrik seperti biasa, ikut-ikut membantu Mak E. Ya, kebetulan nih Mak E punya kebun, ikut-ikut belajar untuk berkebun nih. Ajaran ya Om. Betul. Ini ngomong-ngomong nih Mak. Ya. Untuk keadaan yang saat ini kan lagi ini apa namanya? Pandemi ya. Pandemi. Ya. Ini kira-kira di sekitar wilayah Gajah Mungkur nih ya. PPKM darurat ini masih apa ya namanya? Masih jalan nggak sih? Kalau jalannya masih Om. Nah, kayak beberapa warung juga bukanya sudah nggak begitu rame ya, karena satu keramaian itu kan tercipta karena makan di tempat. Wah, Ya enggak. Karena customernya itu nggak makan di tempat, otomatis warungnya kelihatan sepi. Kayak wagu ya? Iya, wagu. satu nggak ada kursinya. Betul. Sampai di etalasenya warung itu ada istilahnya tulisannya prasmanan. makan dan minum dibungkus gitu. Saiki bayangke Mas, nek makan sate terus ndak ditempati sampai rumah wis nggak ada ambune, wis ndak sate kayaknya. Wis adem garek gajinya ya ndak Mas. Betul. Terus juga apa ya? Beberapa waktu yang lalu juga sama tempatku di Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur. Oh ya, kebetulan Mas Noel ini Pak RT ya? Wah, Mas RT. nah ini untuk istilahnya untuk keadaan PPKM darurat ini kemarin di Kecamatan Semarang Timur juga melakukan PPKM, Mak. Iya. Dalam hal ini kita ini juga ikut terjun dalam hal membantu perangkat pemerintah untuk memberikan pemahaman. Terkadang gini, para pedagang itu ketika sudah mendengar nama PPKM darurat itu seakan-akan iya. Terus apa yo? Yang ikut di lapangan itu para Relawannya atau istilahnya petugasnya itu meliputi orang-orang yang istilahnya kalau dilihat orang pedagang itu menakutkan. Jadi sangar ya Mas. Terus juga gaya bahasa memberikan pemahaman ke para pedagang itu juga sulit diterima. Akhirnya saklek mungkin ya. Ya. Akhirnya dari kami terutama nih Karang Taruna Kecamatan Semarang Timur juga punya keinginan ikut di lapangan memberikan pemahaman yang secara humanis biar para pedagang itu maksudnya ini diizinkan berjualan dengan tanda kutip hanya dibungkus saja. Ya, jadi sama. gini, seperti di sini juga harus dibungkus. Jadi gini, kita Karang Taruna ini memberikan pemahaman bahwa jualan itu nggak apa-apa. Ya. Yang terpenting
dari pedagang ini memberikan himbauan kepada pembelinya untuk dibungkus, karena ketika dimakan di tempat akan menimbulkan imbasnya, kerumunan ya, ya. betul. Itu efeknya panjang, Mak, nantinya. Gitu. Dan juga terutama ini apa nih, kebetulan juga Pak RT, Mak. Oh iya, aduh. Mas RT, Pak kayaknya terlalu sepuh ya, Mas. Mas RT wae lah. Diundang Mas tapi kok wis RT. Diundang RT tapi kok ketok Mas. Mas RT aja lah. Sekarang disosialisasikan. Kalau yang belum sepuh banget jangan panggil Pak. Terus gini, juga sebagai saya nih, sebagai Pak RT juga mencoba memberikan pemahaman bahwa ini kan juga lagi gencar-gencarnya vaksin, Mak. Ini yang sulit, Mak. Ini sulitnya di mana, sebuah Mas? Tantangan juga buat saya sebagai perangkat RT dan juga penyambung masih dari muda. Pemerintah ya. Iya, masih muda juga, memberikan pemahaman kepada orang tua yang sudah sepuh-sepuh ini yang kadang bikin sulit, susah, Pak. Gaya bahasanya kendalanya mereka itu di mana ya, Mas? Nah, kadang gini, ada rasa ketakutan tentang vaksin. Iya. Ada banyak berita-berita yang kemungkinan setelah vaksin itu mereka seperti ini betul. Gitu ya. Istilahnya efek sampingnya untuk orang-orang sepuh itu mereka mencernanya itu secara mentah-mentah. Mereka langsung dimakan informasinya itu tidak pakai saringan filter. Istilahnya kalau motor itu kan perlu saringan filter biar suaranya itu jernih. Tapi kalau dengan orang tua ini susah, Mak, untuk memfilter lah. Jadi berarti ini kesempatannya Mas RT sebagai organisasi Karang Taruna juga untuk mengedukasi masyarakat, betul, ya, Mas. Betul. Apa fungsi dari vaksin itu sendiri dan apa dampak yang timbul itu pada setiap individu itu berbeda-beda. Itu yang harus diberi edukasi ke masyarakat itu, Mas. Itu yang bikin menjadi sebuah tantangan buat saya sebagai Pak RT dan juga sebagai anak muda, bagaimana memberikan pemahaman dan juga gaya bahasa saya agar mereka ini mengerti dan mau untuk bervaksin. Sudah ada yang berhasil diajak vaksin dengan kebetulan dengan beberapa dengan pemahaman yang saya berikan bahwa vaksin itu perlu dan vaksin itu juga penting juga untuk orang-orang yang sudah lansia, untuk menambah kekebalan, karena kan yang awal tuh yang diutamakan lansia ya, Mas. Betul. Ya. Karena virus COVID ini sebenarnya menyerangnya kan imun. Nah, sebagai lansia, kalau sudah lansia ini kan imunnya kan rentan, imunnya mulai melemah, sehingga saya mencari cara bagaimana agar para lansia ini mau bervaksin, Mak. Jadi mungkin salah satunya saya bisa jemput bola, dalam artian mereka dijemput sampai lokasi vaksin. Betul. Jadi bagi lansia yang mungkin jalannya sudah tunuk-tunuk, gitu, saya bawa motor, terus saya jemput, saya antar sampai ke lokasi vaksin. Itu pas itu di mana, Mas? Yang pertama-tama itu kan masih di puskes ya, di puskesmas ya. Kalau sekarang kan sudah banyak dari lokasi-lokasi link-link pemerintah itu kan banyak pendaftarannya. Kebetulan di kelurahan saya ini beberapa hari yang lalu sudah melakukan vaksin, Mak. Jadi di kelurahan saya dipermudah. Petugasnya diundang ke kelurahan. Untuk menghindari kerumunan itu tetap ada batasnya, batas orang-orang yang vaksin. Ya,
ini sebuah tantangan sendiri, Mak, untuk apa ya? Bagaimana cara memberikan apa namanya informasi bahwa keadaan seperti ini kepada orang yang lebih tua itu ada sebuah apa ya istilahnya Ya, tantangan itu tadi kan. betul kesulitan itu yang membuat akhirnya piye carane informasi yang saya terima ini mungkin dari pemerintahan, dari kelurahan, kecamatan yang saya terima ini biar tersampaikan ke warga saya. Iya, supaya Dengan mereka mudah, juga gitu. tidak apa ya, mendapatkan info yang berdasarkan jarene. Nah, itu. Jarene si A ki bar vaksin si Rai ngeluh, lha ndak Mas? Wih, betul. Terus jarene si B langsung tensinya drop dan sebagainya. Itu mungkin tersugesti dulu, Mas. Ya, Jadi kalau mau vaksin, habis vaksin kita harus mensugesti diri kita, habis vaksin saya sehat. Nah, itu yang membuat apa sebuah tantangannya di sana memberikan pemahaman mindset kepada orang tua yang mungkin dari dulu mereka itu tertata dengan istilahnya pakem dalam artian itu apa yang dia terima ya itu apa adanya itu memang benar tapi sebenarnya untuk saat ini kan media massa ini kan kalau tidak diberikan apa ya saringan itu Banyak yang berita hoak ya, Mas. betul bahaya banyak berita-berita yang belum tentu itu benar terkadang itu sudah sampai duluan ke warga sebelum kita menyampaikan kebenarannya Iya, ke warga. Karena media sosial itu tadi ya. Betul. Dan Katanya juga yang sepuh-sepuh enggak bisa daftar lewat WhatsApp waktu Nah, itu, enggak bisa daftar betul. link. Tapi giliran terima berita-berita hoak lebih dulu. betul. Lah, itu susah. Jarene enggak bisa HP-nan, tapi kok Ah. bisa tahu berita ini itu Itu loh. dan sebagainya gitu loh. Itu. Dan juga gini. Berita ini lebih cepat menyebarnya, lebih cepat apa namanya? Informasinya ini ke telinga warga sebelum kebenaran itu ada apa adanya gitu loh. Maksudnya sebelum kebenarannya itu Ada sudah diada-adake dulu nah, akibatnya. itu, makanya yang salah satunya yang perlu kita apa namanya kita perangi selain virus ini juga itu juga berita ini juga penting karena berita hoax ini kadang membuat keadaan ini semakin kacau. Kayaknya COVID-nya nggak parah deh, Mas. Betul. Yang parah tuh beritanya, Mas. kadang apa namanya beritanya ini sama virusnya ini lebih ganas beritanya. Ketimbang virusnya. Makanya banyak lansia-lansia yang untuk saat ini kenapa nggak mau vaksin? Ya bukan karena takut sama virusnya. Ya takut karena sama beritanya yang efek sampingnya bilangnya badan kaku, nanti apa virusnya namanya satu, beritanya banyak ya Mas ya. Itu. Nah, vertigone kambuh, darah tinggine kumat, lemes ngilu. Padahal di sana pada waktu divaksin itu kan ada proses-prosesnya, prosedur-prosedurnya, ada cek kesehatan dulu, ada konsultasi dulu tentang adakah riwayat penyakitnya, riwayat medisnya ya. Riwayat medisnya tetap dicari dulu. Ketika lansia bapak ini, ketika memang diperbolehkan divaksin, ya vaksin. Kalau memang tidak diperbolehkan, ya memang tidak boleh vaksin.
itu pun juga sudah ada surat pernyataannya bahwa Iya. ini pun dari pihak puskesmas sendiri yang menyatakan bahwa beliau ini tidak boleh divaksin karena mempunyai riwayat sakit bawaan atau memang sudah punya tekanan darah tinggi. Ini ada kisah lucu, Mas. Apa? Ini nggak jauh-jauh, ini mertua aku sendiri nih, Mas. Jemput bola seperti jenengan tadi cerita, jemput bola dari pihak kelurahan datang ke rumah lansia-lansia dijemput. Sebetulnya kalau usia nggak begitu lansia, cuma memang sudah kategori untuk vaksin pertama ya, ngikuti yang lansia itu. Di rumah tuh sebelum berangkat ditensi dulu, Mas. Begitu normal kan diajak, monggo ibu sareng-sareng ke rumah sakit karena ya itu terpadu di satu rumah sakit. Sampai sana ngantri kan, Mas. Padahal ngantrinya juga nggak begitu banyak karena per kelurahan itu dibatasi bahwa warganya berapa orang gitu. Terus ada jam-jamnya juga. Begitu di antrian, datang giliran si ibu ini, ibu mertua saya tuh ditensi lagi. Darahnya tinggi. Udah toh disuruh kundur, pulang aja Bu. Minggu berikutnya dijemput lagi normal. Jadi 3 kali berangkat vaksin, 3 kali ikut ngantri, darahnya tinggi lagi. Itu cerita sama saya, itu tak tanya lho, jane iki napa to Bu? Lah mumet di sana wis nunggu habis divaksin, kadang orangnya masih jalani rembetan. Lah rembetan itu kan karena sudah sepuh itu tadi. Mbok ya jangan berpikir yang macam-macam setelah vaksin. Terus dikasih mindset lagi sama suamiku, yaitu tadi habis vaksin pulang dengan mindset vaksin untuk kesehatan, vaksin untuk kesehatan. Jangan habis vaksin nanti kayak si A, si B. Nah itu ya nanti akan yang terjadi itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini jenengan sudah vaksin belum? Gini, kebetulan saya sebagai Pak RT ini saya belum vaksin, Mak. Karena saya berpikiran gini, alangkah ya seharusnya memang saya ini sebagai contoh untuk warga saya, tapi saya berpikiran seperti ini. Sebagai pemimpin itu juga alangkah baiknya warga dahulu. Jadi yang saya dahulukan ini agar warga saya ini sehat dulu, Mak. Jadi nanti ketika warga saya sudah semuanya vaksin, yang terakhir baru saya, Mak. Bukan berarti saya tidak mau vaksin loh ya. Sekarang gini. Bukan saya tidak mau vaksin. Dari awal toh jenengan tadi itu betul menggebu-gebu istilahnya itu bujui warga untuk vaksin. Lah nek warganya sendiri ternyata tahu nek jenengan itu belum vaksin, terus membalikkan ajakan jenengan itu loh. Lah wong sampean wae belum vaksin loh. Itu uniknya saya. Bagaimana aku belum vaksin nek sampean yo vaksin bareng aku gimana saya itu? Belum enggak vaksin tapi warga saya mau vaksin dulu gitu. Oh iya. Tapi ini warganya udah belum, Mas? Udah kebetulan semua belum? Hampir 50% warga saya sudah vaksin, Mas. Alhamdulillah. Dengan cara gaya bahasa saya, pemahaman saya, dengan cara bagaimana saya menjemput. Nggak pakai paksaan ya, Mas? Ya? Enggak. Yang terpenting gini, ketika saya memberikan pemahaman, warga saya ngerti, akhirnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Itu yang terpenting. Jadi gini, bagaimana saya nggak vaksin, tapi warga saya mau vaksin, itu bagaimana caranya? Nah, akhirnya saya memberikan pemahaman bahwa bla sebagai pemimpin ini saya mendahulukan kepentingan yang lain dulu daripada kepentingan saya. Ketimbang saya sehat, tapi warga saya nggak sehat, itu kan lebih lucu. Ya. Dengan 50% warga yang sudah vaksin dan pada saat belum vaksin sama sekali, peningkatan COVID-nya di daerahnya Mas RT bagaimana? Puji Tuhan, Mak, untuk saat ini pandemi di wilayah saya ini sudah mulai hilang. Dalam artian warga saya ini puji Tuhan semuanya sehat, Mak. Sebelum beberapa waktu yang lalu itu memang
eh, apa namanya, 2 minggu yang lalu itu memang banyak yang dalam hal sakit itu banyak, tapi ketika mulai saya berikan pemahaman untuk ayo bervaksin, puji Tuhan semuanya sudah mulai membaik. Dan ini semuanya sudah sehat. Dan juga beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan stimulun untuk saya warga itu saya berikan minuman rempah seminggu. Pada waktu itu hari Minggu saya bagi-bagi minuman rempah agar untuk menjaga badan warga saya ini tetap fit dan sehat. Apa pesan buat sahabat nyentrik semua ini tentang vaksin, singkat aja Mas? Untuk sahabat nyentrik yang belum vaksin, silakan vaksin, dan vaksin itu tidak berbahaya, dan mungkin iya efek samping ada, tapi tiap itu individu berbeda. Itu setiap individu seperti yang Mak bilang itu efeknya berbeda-beda. Silakan bervaksin, vaksin tidak berbahaya, dan jangan lupa protokol kesehatan itu penting sekali juga. Kalau keluar rumah menggunakan masker, jangan lupa sering cuci tangan. Kalau habis keluar rumah dan masuk rumah, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Terima kasih. Makasih Mas Noel, kita ngobrol santai ya. Kita nggak prokes nih, nggak pakai masker, tapi udah jaga jarak loh ini sahabat nyentrik. Oke sahabat nyentrik, demikian tadi ngobrol santai dengan Mas RT, ternyata sahabat saya nih Mas RT, tentang vaksinasi kepada warga lansia. Oke, mungkin di lain kesempatan akan ada sahabat-sahabat nyentrik lagi yang mau berbagi informasi apapun di sini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.